Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan tersenyum sedikit ketika dia melihat cahaya yang dipancarkan dari dua kartu kristal api saat mereka digosokkan bersama. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam gelapnya yang melompat sekali lagi. Saat ini kartu kristal api miliknya menyimpan energi api dengan jumlah 74 hari penuh di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi api ini cukup baginya untuk berlatih selama dari 2 bulan di menara pelatihan Ki Api Langit. Ini bisa dianggap panen yang melimpah. Menambahkan grup ini, kita seharusnya sudah mengumpulkan dari 5 grup sekarang, ucap Xun-Er. Xun-Er mengembalikan kartu kristal dengan benar. Dia melirik ke-5 orang yang diikat ke batang pohon setelah mereka tersingkir melanjutkan dengan bahagia. Selain 2 kelompok yang dikenal sebagai kelompok penghalang kejahatan hitam putih, kita masih bisa merebut dari 3 kelompok lainnya, ucap Xun-Er. Sayang sekali hutan ini begitu besar. Mungkin menjadi sulit untuk menemukan 3 kelompok terakhir di dalamnya. Setelah kita mengekspos keberadaan kita, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok itu semua akan bergegas untuk mengelilingi kita dan mengepung kita. Meskipun kerjasama kita jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus ini, kita hanya dapat menangani 1 kelompok dalam satu waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kita. Jika ada 3, kita pasti akan dikalahkan, ucap Huja. Huja menyuarakan pikirannya. Xion sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, tatapannya menyapu ke-5 siswa baru yang masih berdiri di tengah tanah kosong dalam keadaan tertegun. Hatinya tiba-tiba bergerak ketika dia perlahan berkata, saat ini, hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih tua. Tidak ada kelompok lain selain kelompok kejahatan hitam putih yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 siswa orang lagi. Namun, kita siswa baru tidak memiliki batasan di mana kita kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika energi api kita kurang dari 10. Oleh karena itu, saya pikir seharusnya ada cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini kan? Lagi pula hutan ini terlalu besar. Mereka tidak memiliki rute untuk diikuti, sehingga mereka akan mengalami kesulitan besar untuk berhasil meninggalkan hutan dalam waktu sesingkat itu, ucap Xiaoyan. Apa yang kamu rencanakan? Ucap Baisan. Mereka berempat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Kumpulkan semua siswa baru bersama. Setelah itu, biarkan berita terpeleset untuk menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menghabisi mereka. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan berkata dengan lemah. Menarik mereka semua? Itu berarti ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Bukankah ini mirip dengan seekor kambing yang memasuki sarang harimau? Ucap Baisan. Ekspresi Baisan sedikit berubah ketika dia mendengar saran yang sangat berani dari Xiaoyan. Mereka perlu menggunakan kerjasama diam-diam untuk hanya mengalahkan 1 kelompok. Jika itu adalah 3 kelompok, orang yang akan kalah pasti adalah mereka. Dia tidak ingin memberikan energi api yang dia raih dengan susah payah kepada orang lain. Itu mungkin tidak benar. Jika ada jumlah siswa baru yang cukup besar,
kita pasti akan dapat memperoleh keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka jelas tidak lemah jika mereka bisa masuk 50 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka, sehingga mereka runtuh setelah menerima satu pukulan dari siswa yang lebih tua, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, lagi pula kita tidak bisa terus menyeret hal-hal seperti ini. Menemukan kesempatan untuk menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin cepat-cepat pergi ke Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit? Xiaoyan merentangkan tangannya dan bertanya, kita sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di dalam hutan ini. Ini bukan solusi untuk terus menyeretnya keluar, ucap Wu Hao. Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara berat, aku baik-baik saja dengan apapun. Paling-paling kita hanya harus mengembalikan energi api yang telah kita peroleh. Hu Jie melengkungkan bibirnya, dia menghadap Xiaoyan dan berkata, sekarang kamu sudah menjadi pemimpin kelompok. Anda bisa memutuskan sendiri masalah ini, tidak perlu terlalu sensitif, ucap Hu Jie. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tindakannya ini untuk mendapatkan pendapat dari teman-temannya yang telah dikritik karena terlalu sensitif. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda sekali lagi. Semoga Anda tidak merusaknya. Melihat bahwa Wu Hao dan Hu Jie tidak keberatan, Baisan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa dalam kelompok ini, Xiaoyan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jie dan Wu Hao diyakinkan di hati mereka setelah 2 hari bertarung bersama. Selain itu, Shun Er selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Oleh karena itu, kata-kata Baisan pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat diabaikan dalam kelompok ini. Siapa yang membiarkan dalam posisi di mana ia memiliki sedikit pendukung? Melihat bahwa pendapat itu sekali lagi disepakati, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan membalik telapak tangannya. Beberapa obat penyembuhan muncul di tangannya yang kemudian dia serahkan. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Senior Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa lepas dan dipukuli menjadi kepala babi hari ini. Seorang pria muda yang tampaknya adalah pemimpin berbicara dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia agak bersemangat ketika menerima obat penyembuhan yang diserahkan oleh Xiaoyan. Hahaha, kita semua adalah siswa baru. Kita harus saling mendukung. Xiaoyan tertawa dengan acuh tak acuh. Tatapannya menatap mereka ketika dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin membantu kami jika membalas terhadap orang-orang itu? Ucap Xiaoyan. 5 siswa baru terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa orang-orang itu yang baru saja disebutkan Xiaoyan merujuk pada siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menggertakkan gigi dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah menanggung cukup banyak dari amarah dari orang-orang itu. Tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu masalahnya, aku ingin kalian semua membantuku dengan sesuatu, ucap Xiaoyan. Senior Xiaoyan telah menyelamatkan kita sekali. Katakan saja apa yang harus kita lakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, seorang pria muda dengan tergesa-gesa membenturkan dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu-ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Melihat bahwa kelompok kecil orang ini telah menyetujui dengan cara yang begitu mudah, Xiaoyan juga terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kumpulan siswa baru ini.
ketika dia memimpin kelompoknya untuk memburu siswa yang lebih tua. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah melihat Xiaoyan sebagai idola yang mereka puja di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk bersaing dengan para siswa yang lebih tua yang telah menindas mereka. Hahaha. Dalam hal ini, saya berterima kasih banyak. Jadi seperti ini, aku ingin meminta kalian untuk mencoba yang terbaik untuk berpencar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang, dan jika mereka mempercayai saya, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran tanpa ampun melawan para siswa akademi dalam yang sombong. Xiaoyan menganggukkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut. Bolehkah aku tahu jika beberapa dari kalian akan setuju? Tanya Xiaoyan. Baik, secara kebetulan kami berkomunikasi dengan beberapa siswa baru. Karena mereka khawatir akan ditangkap oleh siswa yang lebih tua, banyak dari mereka sudah bersembunyi. Panas berapi menyapu wajah kelima siswa baru itu. Mereka telah dipimpin oleh kata-kata Xiaoyan sampai darah panas mereka mendidih. Setelah berhari-hari diintimidasi dan ditekan, mereka akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika Anda bertemu kelompok siswa yang lebih tua sendirian selama perjalanan, Anda harus terlebih dahulu menyerahkan energi api kepada mereka. Aku, Xiaoyan, akan mengkompensasi energi api yang telah hilang setelah selesai. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya saat dia mengingatkan kelima orang ini. 5 siswa baru menganggukkan kepala mereka ketika mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dan berkata, Senior Xiaoyan hanya bisa menunggu kita membawa siswa baru lainnya. Selama Anda memimpin kami berani mengikuti Anda untuk membalas terhadap itu, ucap siswa baru itu. Begitu mereka mengatakan ini, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiaoyan, mereka dengan cepat masuk ke hutan lebat dan menghilang di antara dedaunan pohon yang bergerak. Hahaha, sudah beres. Selanjutnya mari kita tunggu siswa baru terkumpul. Begitu semua orang sudah berkumpul, pembalasan dendam mutlak kita akan dimulai. Xiaoyan berdiri dan berbalik tersenyum ketika berbicara dengan Xun dan 3 lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan untuk membalas dendam terhadap siswa yang lebih tua dari akademi dalam. Tetapi efisiensi dari 5 siswa baru tadi begitu luar biasa, sehingga menyebabkan Xiaoyan agak heran. Hanya dalam pagi hari, ada siswa baru dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa yang duduk bersila di antara pepohonan dan beristirahat adalah kelompok 5 Xiaoyan yang benar-benar mereka percayai. Setelah itu sosok manusia mulai muncul di dalam hutan yang sunyi. Satu demi satu, sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan masuk ke ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu kelima siswa yang lebih tua yang diikat ke batang pohon oleh Xiaoyan, kebencian yang telah menumpuk di hati mereka selama 2 hari hingga 3 hari akhirnya mulai mereda. Siswa-siswa baru ini disatukan di sini dari berbagai lokasi. Mereka sadar tidak berani mengganggu 5 pria Xiaoyan yang berlatih dengan mata tertutup. Satu demi satu, mereka membentuk bentuk melingkar mengelilingi kelompok 5 pria Xiaoyan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak siswa baru yang muncul dengan sukses dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Tatapan mereka tanpa sadar berkumpul pada pria muda berjubah hitam di tengah pengepungan, membawa perasaan memuja yang samar-samar memanas di dalam diri mereka. Pada saat tertentu, Xiaoyan yang matanya tertutup akhirnya membuka matanya perlahan. Dia mengamati siswa baru di sekitarnya yang duduk bersila dengan tertib. Di sekitarnya dengan mata berbinar. Senyum penuh kepuasan muncul di wajahnya. Jumlah ini tidak mengecewakannya. Semua orang,
Apakah Anda ingin mengembalikan keluhan yang Anda alami selama 2 hari terakhir ini karena siswa yang lebih tua dari akademi dalam kan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan-lahan melepaskan nafasnya dan suara tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Ya, suara-suara murka rendah tertib mengguncang daun pohon di pohon-pohon di sekitar mereka. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia melihat kemarahan dan kebencian yang menyerbu wajah para siswa baru. Apa yang dia inginkan adalah kemarahan yang telah diaglomerasi menjadi kemarahan. Cabang-cabang pohon di antara pohon-pohon tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Senior Xiaoyan, kami telah melakukan apa yang Anda minta dan memperlihatkan posisi kami pada 3 kelompok lainnya. Sekarang mereka kemungkinan sedang bergegas ke tempat ini, ucap orang itu. Bagus, jawab Xiaoyan. Xiaoyan bertepuk tangan berat. Dia tiba-tiba berdiri dan pandangannya memandang sekeliling pada siswa baru yang matanya dipenuhi dengan amarah. Meskipun penampilan mereka menyedihkan, dengan suara yang dalam dia berkata, "Semuanya, sembunyikan dirimu dengan benar. Hari ini kita akan memberikan tamparan kejam kepada siswa yang lebih tua dan angkuh itu," ucap Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan jatuh, hampir 40 siswa segera mulai memasuki dan menyembunyikan diri mereka di sekitar itu. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang semula ramai sekali lagi menjadi kosong. "Semuanya, persiapkan dirimu. Kita harus menghabisinya dalam 1 pukulan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengingatkan Xun-Er dan 3 lainnya. "Baik." Di atas pohon besar, di suatu tempat di hutan lebat, 2 lelaki tua duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling memandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.